Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari tweet Twitternya si pecinta receh yang menceritakan tentang seorang anak yang mengalami hal mistis saat berada di rumahnya sendiri. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Ini adalah cerita sepupuku, namanya Syam. Waktu itu dia berumur 8 tahun. Dia sudah lama ditinggalkan ibunya sejak masih bayi karena ibunya harus bekerja sebagai TKW di Malaysia. Selama 3 tahun Syam ditinggalkan. Dan hari itu adalah hari yang membahagiakan karena dia kembali bertemu dengan ibunya. Syam bersiap untuk menjemput ibunya bersama ayah dan saudara lainnya ke Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di bandara, mereka tak butuh waktu lama untuk mencari Bik Nita, ibunya Syam, karena memang tak ada perubahan apapun dari dirinya. Tangis haru dan pelukan hangat menyambut Bik Nita. Bagaimana tidak? Soalnya selama 3 tahun dia hanya bisa melihat ibunya lewat foto yang dikirim lewat surat. Ya, waktu itu memang tak secanggih sekarang yang bisa video call ketika rindu dengan seseorang. "Syam, gimana sekolahmu nak?" kata ibu. Syam menjawab dengan antusias. Memang tak ada yang istimewa dari sekolahnya. Syam menjalani masa sekolah seperti anak seusianya. Mereka pun tiba di rumah pada saat sore hari. Dikarenakan jalanan dari Jakarta ke Bandung memang lumayan jauh dan banyak jalur yang macet. Syam tetap menempel erat pada ibunya, seakan tak ingin ditinggalkan jauh lagi. Sebelum melaksanakan acara makan-makan, Bik Nita berpamitan untuk membersihkan badan. Entah ada dari mana. Jika ada orang yang sudah dari luar daerah, mereka akan membawa oleh-oleh. Oleh-oleh yang dibawa Bik Nita mulai dari pakaian, makanan, bahkan hal yang lain. Semua isi koper dikeluarkan oleh Om Isnain, suaminya Bik Nita. Dan dia mulai membagikan rata kepada sanak saudaranya. Tak luput Syam pun ikut membongkar isi koper yang kata Bik Nita khusus untuk Syam sendiri. Isinya banyak, berbagai macam barang. Dan ada juga mainan yang diinginkan oleh Syam sejak dulu. Namun, ada suatu barang yang memang tak pernah Syam ketahui. Ia pun hendak menanyakan kepada ibunya yang saat itu sedang berada di kamar mandi. Syam berlari ke arah kamar mandi yang letaknya ada di belakang dekat dapur. Memang lumayan megah rumah itu, sebab siapapun orang yang bekerja di luar negeri bisa membangun rumah mewah. Beda dengan tetangga lainnya. Ketika berlari, ia tiba-tiba melihat ibunya masuk ke arah gudang. Namun bukan lewat pintu, melainkan menembus tembok. Ia yang terheran terus bertanya-tanya, "Mama?" Ia terus memanggil ibunya, tapi tak ada jawaban. Lalu ia memutuskan untuk memasuki gudang. Tampak gelap di dalam gudang itu. Soalnya lampu di sana belum sempat dipasang oleh ayahnya. Namun dia masih bisa melihat cahaya remang-remang dari ventilasi udara dan kaca jendela kecil
yang berada di atas bagian gudang. Syam nampaknya melihat ibunya sedang berdiri membelakanginya. "Mama, Mama ngapain? Bukannya tadi main? Kok di sini sih?" Syam masih bingung kenapa ibunya masih tetap mematung dan tidak menjawab tanya anaknya. Lalu Syam teringat benda yang ingin ditanyakan. Ia menghampiri ibunya sambil menyodorkan benda yang ada di tangannya. Syam semakin kesal karena pertanyaan dan ucapannya tidak digubris sedikit pun. Ia langsung lebih mendekati ibunya. Tiba-tiba, apa yang dia lihat bukan ibunya. Tampak jelas itu memang bukan ibunya. Tubuhnya memang sama persis. Namun, yang menjadi beda adalah wajahnya yang rata seperti tembok. Syam langsung terduduk karena mengalami syok yang berat. Tubuhnya lemas tak bisa digerakkan. Sosok itu perlahan mendekat. Baru pertama kalinya dalam hidup Syam melihat hantu, bahkan menyerupai ibunya yang tanpa wajah. Sosok itu mendekat seperti melayang. Sebab ketika Syam melihat dari duduknya itu, hantu itu tidak menapak. Syam berteriak dengan keras, mencoba untuk mengusir hantu itu dengan tepisan dari tangannya. Tapi semua usahanya tak membuahkan hasil. Sambil menangis dan berteriak, Syam akhirnya menuju pintu gudang dan terus menggedor-gedor pintu. "Mama, tolong Mama!" Gedoran pintu dan teriakan Syam semakin menjadi saat makhluk itu kini sudah berada dekat dengannya. Sosok itu sudah memegangi lehernya dan mencoba menyekiknya. "Mama!" Tangan sosok itu sudah mencengkram lehernya, dan Syam mencoba melawan cekikan itu dengan memukul dan menendang-nendang. Tangisan Syam mulai melirih. Pukulan dan tendangannya sudah melemah. Penglihatannya pun sudah mulai samar-samar. Dan setelah itu, ia tak sadarkan diri. Syam terbangun akibat suara tangisan dari ibunya. Ia berusaha membuka mata, dan akhirnya ia sadar sepenuhnya. Dia menangis kembali dan memeluk ibunya dengan erat. Sambil sesekali Syam menunjuk ke arah gudang dan berkata bahwa "Mama ada dua, yang di sana hantu." Acara makan-makan keluarga pun nampak kurang kondusif, dikarenakan ada insiden yang kurang mengenakan yang dialami Syam. Tapi ayahnya menyuruh agar acara syukuran tidak dibatalkan. Akhirnya acara itu berlanjut dan dibacakan doa oleh keluarga Om Isnain, terutama syukuran atas rumahnya itu. Syam masih trauma dengan kejadian itu. Ia terus menangis saat melewati gudang. Sampai-sampai saat akan ke kamar mandi pun harus ditemani oleh ibu dan ayahnya, entah itu siang atau malam. Tapi setelah rumah itu didoakan oleh sanak saudara, tak ada kejadian aneh yang menimpa Om Isnain, apalagi Syam. Namun Syam berkata ketika melihat dari luar rumah, di lubang ventilasi bagian gudang, dia masih sempat melihat wajah rata dari hantu itu. Tamat. Baik, itulah cerita pendek pada siang hari ini ya. Jadi hantunya ini memang berasal dari rumahnya Syam sendiri, bukan dibawa ibunya dari luar negeri ya, dari Malaysia, enggak. Jadi hantunya itu memang ada di rumah itu. Cuman kok momennya kurang pas ya untuk menakuti Syam gitu ya.
Seharusnya kan itu momen bahagia. Syam bertemu dengan ibunya yang sudah lama menjadi pahlawan devisa di sana, tapi kok malah jadi seperti ini. Ya, saya salut sih untuk Syam. Oke, mungkin itu saja cerita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.